Halo semuanya, di video kali ini ada siaran ulang dari live streaming Adiba Sahru bersama Wulan Permata membahas mengenai fans Jailan dan juga Kirlan ya. Selamat menonton. Ya, oh ya nggak apa-apa. Mungkin dia mau ganti nama ya, jadi RS. RS. Wulan, gimana? Apa kabar? Tadi katanya ketemu. Tadi kan kita ketemu sama ini ya. Tadi kita ketemu sama. Tadi ada Kirking main ke rumah ya. Kirking main ke rumah, terus bareng dengan bunda-bunda dari mana-mana ya. Ada Wulan juga tadi ke rumah nganterin, ngucapin selamat ulang tahun gitu ya. Terus juga ngasih kue, Kirking ngasih kue, terus apa namanya, Kirlan juga, bunda-bunda Kirlan juga ngasih kue gitu ya. Walhasil Kak Adi memang harus cek gula ini habis ini ya. Karena apa? Karena Kak Adi nyobain itu, setiap kue tuh Kak Adi cobain walaupun sedikit-sedikit ya gitu kan. Ya kalau gula itu aman, Kak Adi makan tuh kue itu ya. Ya. Kalau itu kue bisa disimpan selama setahun itu Kak Adi simpen itu kue. Pelit amat Kak Adi ya. Tapi semua kue-kue yang dikirimkan tuh insya Allah berkah ya. Termasuk kue dari Amin. semuanya yang tadi malam ngirim kue, terima kasih gitu ya. Terima kasih. Apa namanya? Tadi datang, kemudian kita jelasin ya, kita jelasin. Tadi gimana? Dapat buket juga tadi ya? Dapat buket loh gitu. Padahal tadi buketnya tuh niatnya buat Kak Adibal itu. Tapi setelah ada Wulan dan Kirking, buketnya pindah deh. Harusnya tadi Wulan sama Kirking nggak usah dateng. Jadi buketnya buat Kak Adi. Ah, iya nggak sih? Ya, tapi alhamdulillah Kadi udah tadi nyawer kemarin malam. apa? Iya, gara-gara Ya, Kak Adi, gara-gara Kak Adi nyawer nggak banyak yang ngegip tadi malam ya. Tapi banyak yang saweran online sih semalam. Gitu. Ya, gitu. Jadi tadi datang dengan damai. Kak Adi juga tadi kasih kasih pencerahan gitu ya. Ayo apa jangan saling serang dong gitu. Jangan saling bully dong gitu. Karena apa? Karena semua tiga-tiganya itu adik-adiknya anak-anaknya Kak Adibal ya. Baik itu apa namanya? Baik itu Kirking gitu. Wulan yang paling dulu sih gitu ya. Wulan tuh udah lama banget sama Kak Adibal dari zaman dia bulet gitu sampai sekarang cantik gitu ya gitu. Bukan berarti bull tuh nggak cantik ya gitu. Maksudnya tetap tetap manis sih dulu ya gitu ya. Tapi dengan tampilan yang sekarang kan lebih 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 cantik ya gitu, lebih manja gitu ya. Kemudian setelah itu Kak Dibal kenal sama Kirking gitu ya. Terus jadi ya kenapa Kirking tidak anak-anak yang lain gitu maksudnya. Karena memang dari kompetisi memang Kirking itu orangnya sangat menyenangkan dan sangat nice, ngajak ngobrolin masa depan, ngobrolin ini jadi masa depan, ngobrolin semangatnya apa. Jadi Kak Adibal tuh suka banget kalau ngeliat anak-anak muda yang bersemangat gitu. Ya. Jadi makanya dari semuanya itu selain Izzat itu kemudian Kak Adibal tertarik untuk bekerja sama dengan Kirking gitu. Nah setelah itu baru kemudian di sanalah Wulan sama Kirking tuh bersahabat baik ya. Seru banget ngeliat persahabatan mereka ya gitu. Makan bareng, diajarin makan jengkol. Ya seperti lagu di Aku Bahagia itu deh gitu. Diajarin makan jengkol, diajarin makan nasi tempong gitu ya. Dengan pedesannya, kalau kepedesan itu jadi merah mukanya gitu ya. Terus itu awal perkenalannya dan Kak Adi ngelihat anak ini sangat 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 menyenangkan ya gitu dan kalau lagi dibikin program spill ya namanya. Spill iya itu Kak. mereka tuh seru banget gitu. Sohib banget gitu. Maksudnya Kak Adi merindukan sebenarnya suasana-suasana seperti itu. Suasana-suasana yang memang akrab gitu ya. Kak Adi sih ngelihatnya gitu ya. Soalnya kan kalau memang dulu tuh konsepnya pacaran kan pasti jaim-jaim gitu ya. Kalau kamu tuh kan kalau ketemu Kirking tuh langsung gila gitu ya. Sohib, Kak Adi tuh jadi inget kalau lagi Kak Adi ketemu Kak Eri gitu. Kak Eri, jadi emang beda banget sih kalau Kirking ketemu Wulan sama Kirking ketemu Zainul itu nuansanya beda banget. Kalau ketemu Zainul itu langsung mereka tuh kayak malu-malu gitu, kayak gimana gitu ya, kayak ada gimana gitu. Halo Bunda Preti, ya. Tapi kalau ketemu sama Kirking tuh memang Wulan itu kayak jadi diri sendiri gitu. Maksudnya udah mau ibaratnya mau kentut juga no problem gitu, nggak ada jaim-jaimnya gitu ya kan. Sebenarnya itulah yang memang membuat saya akhirnya tertarik untuk
mengkolaborasikan Kirking waktu itu dengan Wulan gitu ya. Karena mereka itu cocok banget sebagai best friend gitu. Nah, tapi kemudian ya namanya juga ini ya, namanya juga fanbase mereka ada juga nggak ada masalah tadinya kalau memang tiba-tiba kemudian Kirking sama Wulan tuh tiba-tiba mungkin ada yang berkelanjutan gitu ya. Dulu nggak ada masalah, tergantung Wulan sih ya. Kalau masalah perasaan sih tergantung yang ngejalanin ya. Tapi kalau Kak Adi ngelihat, kalau lagi sama Kirking tuh emang persahabatan mereka itu sangat menyenangkan untuk dilihat. Ya, natural gitu, nggak dibuat-buat gitu ya. Justru bener, setuju. Karena ya biasanya kalau sama sahabat tuh begitu. Kak Adibal tuh kangen tuh dengan suasana itu ya. Justru belakangan ini tuh jadi kaku. Setelah apa? Karena apa namanya? Karena dikait-kaitkan seolah-olah mereka pacaran, padahal mereka tuh nggak pacaran. Dari awal memang nggak pacaran, emang sahabatan gitu ya. Kalaupun memang misalnya kemarin sempat mau pergi ke Filipina yang nggak jadi itu gitu ya. Itu semata-mata karena memang waktu itu mau syuting video klip kan Wulan ya. Mau bikin Aku Bahagia tuh pengen ada gambar yang diambil di Manila, beneran di Manila gitu, bukan di LED di Manila. Tapi karena sesuatu dan lain hal waktu itu akhirnya Wulan nggak jadi berangkat gitu ya. Tapi ya biasalah ya ada salah-salah paham tipis-tipis. Tapi itu bukan salah paham karena pacaran, bukan. Itu lebih ke sahabat gitu ya. Jadi memang dari awal memang konsepnya mereka tuh berkawan, bersahabat gitu ya. Dan saya agak kehilangan itu sih belakang ini karena Wulan tuh belakangan jadi takut kalau mau ketemu Kirking juga jadi sungkan kalau ketemu sama Wulan. Sayang aja gitu. Jadi makanya tadi kita ngobrol sama bunda-bunda Jailan, sama bunda-bunda Kirlan, kita bilangin sebenarnya saya tuh sayang loh sama Kirking itu ya, pengen berkembang kan kita bangga juga ya ada penyanyi ganteng dari Filipina gitu ya, terus nyanyinya dangdut pula gitu kan, biar lebih maju nanti dangdut di sana, mungkin kita nanti bisa bikin dangdut berbahasa Tagalog gitu. Ya, dangdut berbahasa Tagalog kan seru. Terus Wulan tiba-tiba selain di Indonesia bisa lebih dikenal di Filipina, kenapa tidak? Sebenarnya tujuan utamanya adalah itu, gitu ya. Terus cuman dengan apa ya, Kirking itu suka curhat, saya tuh bingung. Kadang-kadang mau dekat sama Wulan itu suka dibully, gitu. Wulan juga kadang-kadang mau ketemu Kirking takut dibully, kan kasihan mereka ya, gitu. Kan kasihan mereka itu. Padahal mereka tuh memang sahabat baik gitu, sahabat baik. Tadi saya jelaskan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Kirking itu kan di manajemen Indosiar ya. Ya, di manajemen Indosiar kan ya. Jadi artinya kalau mau bikin kapelan yang sifatnya entah itu kapelan itu misalnya romantis atau apa, kan kita harus izin gitu loh. Harus izin tuh bukan hanya izin boleh apa tidak, tapi waktunya ya. Tolong diluangkan waktunya, tolong diluangkan misalnya untuk bikin konten. Nah, permasalahannya itu yang sulit sehingga kayaknya hampir mustahil untuk diwujudkan kalau yang namanya couple romantis tuh agak sulit gitu ya. Agak sulit diwujudkan kenapa? Karena belum tentu juga dari pihak manajemennya Kirking itu setuju. Yang pertama itu, kedua belum tentu juga waktunya ada. Gitu. Nanti kalau emang nggak ketemu, dibilangnya berantem, kan kasihan lagi, kan? Nah, tapi kalau sahabat kan kalau biasa, kalau nggak ketemu, terus kali ketemu cipika-cipiki namanya akrab kan nggak ada masalah kalau sahabat, ya. Kalau namanya kita dibilang ada hubungan yang khusus gitu ya, kalau nggak ketemu seminggu, kan nanti pada kekurangan vitamin bunda-bundanya, gitu ya. Jadi memang tadi juga ngobrol sama Kirking juga. Kirking tuh memang lagi belum kepikiran juga untuk pacaran-pacaran. Dia tuh memang pengen berkawan baik sama Wulan. Karena memang Wulan itu adalah kontestan yang sangat banyak berkomunikasi sama Kirking selama kompetisi. Jadi dia merasa Wulan itu kayak bestie gitu, kayak soulmate gitu. Dan memang dia tidak mau kehilangan itu gitu ya. Ya nggak Wulan? Betul Kak Adi. Ya, tapi itu tadi alhamdulillah ini ya si afternoon ya kita lagi bahas ini ya, jangan bawa selfie Lesti dulu ya. Ya, jangan jadi spammer ya. Oke, kita nggak bahas itu dulu ya sekarang ya. Gitu. Kita lagi bahas mengenai Kirlan, Zailan yang semoga semuanya bisa berkolaborasi, bisa berdamai gitu. Jangan saling bully. Kasihan
Kasihan Wulannya juga, kasihan Kirikingnya juga, kasihan Zen juga gitu. Ya, nih Indra juga jangan kompor ya, nggak boleh ya. Pokoknya nanti saya marahin nih kalau yang komen-komen kompor-kompor saya omelin ya. Tapi tidak dimarahin, hanya diomelin aja ya gitu. Kecuali kalau memang mau dinotif sama Kak Adi, baru ya. Pokoknya kalau yang yang komen-komen nggak bagus itu saya anggap itu kompor ya gitu. Karena apa? Karena tiga-tiganya itu Kak Adi deket gitu. Kak Adi deket gitu. Maksudnya dan Kak Adibal juga harus hati-hati membicarakan ini. Kenapa? Karena jangan sampai kemudian satu sama lain merasa tidak dibela gitu. Karena dengan kehadiran fanbase itu penting banget sih Wulan ya. Betul Penting Kak banget Adi. gitu ya. Semua artis bukan hanya Zailan, bukan hanya Kirlan. Kehadiran fanbase, apalagi yang loyal gitu. Yang loyal seperti bunda-bunda Kirlan dan Zailan itu nggak mudah gitu ya. Itu nggak mudah gitu ya. Saya juga terima kasih ya dengan semua bunda-bunda yang udah support gitu ya. Jangankan disupport sampai ngasih makanan, ngasih uang atau apa atau barang-barang, disupport doa pun kita terima kasih gitu ya. Jadi makanya tadi kita ngobrol, alhamdulillah bisa diterima dengan baik oleh bunda-bunda Kirlan. Kata bunda-bundanya adalah kita juga cinta damai, kita juga nggak ada masalah kok dengan itu gitu. Cuman kadang-kadang ada yang ngompor-ngomporin gitu, ada yang suka mengadu domba lah ibaratnya gitu ya. Padahal dari merekanya sih aman-aman aja. Dan saya yakin itu adalah bisa jadi, nah itu Keriking juga lucu ya, dia tuh beda banget sih sama si Zen ya. Kalau Zen itu kan orangnya pembawaannya kalem, cool gitu ya, pembawaannya tuh banyak diem atau apa. Nah kalau si Wulan itu kalau sama si Zen itu dia tuh mendadak jadi kalem juga gitu ya. Nah begitu dia ada Kirking itu sengklek dia jadi itu. Maksudnya jadi apa nggak seneng ya ngelihat mereka bahagia dengan gitu. Kak Adiba lu seneng banget ngelihatnya. Gitu seneng banget ngelihatnya. Maksudnya mengenai apakah nanti Wulan sama siapa-siapa itu kan haknya Wulan dan jodoh di tangan Allah ya. Jadi karena mereka juga masih jauh lah menikah itu, belum masih berkarya. Gitu ya. Jadi saya tadi juga akhirnya bertemu dengan bunda-bunda Kirlan dan mereka juga support kok. Mereka support Jailan kok. Mungkin yang Kak Adi kenal sih bunda-bunda Kirlan tuh support Jailan juga, mereka akhirnya paham gitu. Oh iya gitu. Saya bilang juga karena kalau Kirking itu kan ada manajemennya. Agak sulit buat Kak Adi kalau memang misalnya tiba-tiba mau bikin gini, mau bikin gitu, mau bikin gini, mau bikin gitu. Karena itu etikanya adalah kita harus seizin manajemennya gitu. Dan bisa jadi sih manajemennya itu juga punya planning lain gitu. Itu ya. Itu yang nomor satu. Kita sudah sampaikan tadi ke Kirking, ke Wulan, ke Bunda Kirlan. Alhamdulillah bisa dimengerti. Tadi Bunda siapa aja yang datang tuh Wulan? Ada Mama R tadi. Ada Mama R, Ada Bunda Mama Erna. Mama Erna tuh kuenya enak banget sih Mama Erna. Itu kue lumpur surganya itu tidak terlupakan ya. Apalagi coba, siapa lagi tadi Bunda Ius ya? Bunda Ius, ada Mama Ida. Mama Ida, siapa lagi? Bunda Delima. Mama Delima. Bunda Delima. Delima, oh Delima. Siapa lagi? Terus ada Kak Anas juga. Iya, Kak Anas ya. Iya. Ya, kan kalau suatu saat tiba-tiba kita kumpul-kumpul gitu ya, kan nggak ada masalah gitu. Maksudnya ya ada yang suka dengan mungkin Kirlan gitu, ada yang suka dengan Kirkingnya doang, Kingster, ada yang suka dengan Wulannya doang gitu ya. Terus mungkin ada juga Maizen, kan kalau kumpul jadi rame gitu ya. Kalau arisan itu kan jadi banyak gitu ininya ya, dapat arisannya kalau yang kumpul banyak ya gitu. Kakak Wulan, kalau Wulan disakiti lagi kakak Adi, emang Wulan udah pernah disakiti siapa aja? Emang Suharni tahu Wulan disakiti siapa saja? Yang pasti saya yang sering marahin Wulan itu ya. Menusuk. Iya. Emang Suharni tahu Wulan disakiti siapa saja? Yang pasti saya yang sering marahin Wulan itu ya. Like dan komennya. Terima kasih ya. See you di the next video lainnya.